Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Aziza, kelas 03 PPKE 001, NIM 221011550 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Ibu Sulastri SPD MH. Menyusun rumusan tujuan pembelajaran, audiens, peserta didik, behavior, menganalisis, condition setelah menonton video mengenai strategi dalam menyelesaikan ancaman negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Degree strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang disusun dari kata CABD, yaitu setelah menonton video, siswa diharapkan mampu menganalisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. KD 3.6 menganalisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang diambil dari silabus SMA kelas 12. Untuk menyusun IPK yaitu dari kata kerja opsional ditambah materi. Nah, 3.6.1 merangkum strategi di Indonesia dalam menyelesaikan ancaman negara dalam memperkokoh dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3.6.2 memahami strategi di Indonesia dalam menyelesaikan ancaman negara dalam memperkokoh bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3.6.3 menjelaskan strategi di Indonesia dalam menyelesaikan ancaman negara dalam memperkokoh bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dengan adanya kebinekaan tersebut mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang dapat mengakibatkan emosinya lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Sistem pertahanan dan kebinekaan bangsa Indonesia selalu diarahkan pada persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Akan tetapi, meskipun demikian, sebagaimana diuraikan sebelumnya, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia selalu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar Indonesia. Ada 5 strategi yang diterapkan di Indonesia. Strategi mengatasi ancaman berdimensi ideologi, di mana yang pertama mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilakukan dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membantu sesama, memelihara persatuan dan kesatuan, mengedepankan musyawarah dan mewujudkan keadilan sosial. Lalu strategi yang kedua, yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang politik atau berdimensi politik. Strategi ini ada pendekatan ke dalam dan juga ada pendekatan keluar, di mana pendekatan yang ke dalam ini penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, bebas KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme, dan bertanggung jawab. Kedua, penguatan lembaga legislatif sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan profesional pada bidangnya. C. Penguatan kekuatan politik nasional baik partai politik maupun organisasi masyarakat. Lalu pendekatan keluar, di mana yang pertama itu pada lingkup internal, pada lingkup regional, di mana dalam organisasi politik mereka saling percaya dan menghargai. Yang ketiga,
pada lingkup supraregional, lalu pada lingkup global. Selanjutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi atau berdimensi ekonomi. Yang pertama itu untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari internal. Prioritas kebijakan dapat berupa penciptaan lapangan kerja, padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pembolehan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Nah, jadi solusi yang pertama ini yaitu menciptakan lapangan kerjaan agar kemiskinan ini dapat memberantas kemiskinan. Lalu yang kedua, untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi ini dari eksternal, Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara lain. Jadi penting antara hubungan Indonesia dengan negara lain agar ekonomi ini dapat tersolusikan. Lalu strategi yang keempat yang diterapkan di Indonesia dalam menghadapi ancaman negara yang keempat yaitu strategi mengatasi ancaman berdimensi sosial budaya, di mana yang pertama itu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai filter. Yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme. Lalu yang kelima, strategi mengatasi ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan. Bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Yang kedua, keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan. Lalu keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin, kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melakukan toleransi. Baik, itulah 5 strategi yang diterapkan di negara Indonesia. Semoga warga negara Indonesia terus dapat menerapkannya atau menanamkannya sehingga menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu dengan memperhatikan perkembangan tradisi, pendidikan, kepemimpinan, integrasi nasional, kepribadian bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa, dan pelestarian alam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.